Nanti saya bisikin Jadi Pak itu Danang lah di kalau luar gitu. kewenangannya kita kan. Pak Danang itu ya, PPJT ya. Ya. Nah, eh, ya, ambo sedikit apa Bu, bahasa daerah, bahasa Inggris kok. Tidak apa. Udah Pak. Jadi tidak begitu mendalami apa, tetapi sedikit apa. Ada keyakinan apa yang disampaikan Profesor Yulia tadi, Uni dari UNAN, kok ya tentu orang Sumatera Barat itu sebetulnya kalau diajak bersama Mau. lancar tuh. Iya. Cuman kita tidak tahu apa yang terjadi di teras itu, kita tidak mengomentari apa namanya teknis ya, tidak mengomentari teknis. Saya baru-baru ini ikut terlibat karena aktif 3 bulan sekali pulang kampung di Duku Basung Bu. Iya. Satu kabupaten Batu. Ambo orang Sumando mau nipin. Iya. Asli Morenim, cuman aja pulang kan gitu. Kebetulan ada membangun pondok tahfiz Quran dan sebagainya di situ kan. Waduh. Nah, baru-baru ini terlibat ada permasalahan antar desa di perbatasan wilayah administrasi Nagari, desa Kampuang. Nah, begitu kita telusuri, itu memang tanda-tanda alam dan penamaan adat itu di Sumatera Barat itu lengkap sekali, Bu. Saya katakan lengkap, berbeda dengan jejak-jejak kita di Sumatera Selatan, mungkin 1-2 titik, mungkin lah, selebihnya itu pada umumnya apa. Kalau di Sumatera Barat, penamaan batas wilayah administrasi kelurahan atau nagari itu jelas. Sehingga pada saat itu kita bantu dengan meletakkan titik koordinat dengan mengambil dari peta citra, peta rupa bumi dan sebagainya. Begitu kita matchkan ke lapangan, ini mendekati, tidak sampai 10 meter bedanya. Jadi sekarang sudah pada tahap penyelesaian, itu kita kumpulkan nenek mama dan sebagainya. Dan orang-orang di situ kan, orang-orang di situ kan gini Bu, hormat dengan nenek mama itu kan gitu. Yeah. Nah kebetulan macam di kampung tuh ada 27 nenek mama di kampung itu kan, kampung istri itu. Itu begitu dikumpulkan masyarakat ini, apakah itu perantau dan sebagainya, mereka tunduk. Jadi simpulnya sebetulnya di Sumatera Barat itu mungkin mudah-mudahan sudah dilakukan oleh teman-teman HK Waskita dan panitia di sana. Kemudian pendekatan ke nenek mama itu bila perlu, nenek mama itu siapa yang paling tinggi derajat kesukuannya di antara nenek mama itu dijadikan salah satu anggota pelaksana pengadaan tanah. Nanti honornya dibayarkan. Jadi begitu. Jadi jangan kaku di dalam pembentukan pelaksana pengadaan tanah itu terserah ketuanya mau siapa. Saya contohkan, di dalam ketentuan format yang ada itu tidak ada kepolisian dan kejaksaan. Tetapi untuk kita jangan sampai dicurigai orang, kita masukkan mereka ke dalam anggota panitia pelaksana pengadaan tanah. Kenapa tidak nenek mama ini, ya kan? Atau katakanlah Bu Yulia misalnya, itu menjadi penasehat dan sebagainya, yang diangkat di dalam SK Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam hal ini kalau dilimpahkan ke kantor pertanahan, kepala kantor pertanahan. Nah, itu ide-ide yang mungkin kita supaya nyambung begitu. Kalau kita secara formal, ini agak kita banyak hambatan-hambatan. Tetapi tatkala tokoh masyarakat yang memang betul-betul dari tingkatan kesukuan, nenek mamaan ini ada yang betul-betul dihormati, perkataannya membumi, artinya itu didengar oleh masyarakat, anggota komunal dan sebagainya, dijadikan anggota, mereka itu mendapatkan tempat suatu kehormatan bagi mereka, bukan mikir yang lain-lain. Oh, nenek mama kita sudah dihargai. Memang mungkin adalah 1-2 orang yang mungkin dalam tanda petik menaruh curiga, tetapi tidak seperti itu. Nah, tatkala itu diakomodir di dalam satu kelembagaan yang formal, di SK-kan, ini kan menjadi jembatan bagi kita. Dia bisa berkomunikasi, berdialog dengan anggota masyarakatnya. Kemudian, memang jangan sampai mentang-mentang atau Palembang, karena tidak ada orang di tempat terus dikonsinyasi, begitu. Jangan, itu terlalu kejam. Kalau nenek mama kita rangkul, kita sampaikan, ya kenapa mesti kita tidak, misalnya nenek mama bagaimana kalau ini uang ganti ruginya kita bangunkan di musaji misalnya kan gitu, di musola misalnya gitu,
di apa kan di satu kaum atau satu nagari. Ini mungkin pendekatannya lebih manusiawi dan menghargai kelembagaan adat yang di Minang itu memang sangat-sangat diangku ya, dihormati sekali, diberikan tempat yang khusus. Saya walaupun kebetulan Mintu Wambo ke pembina adat, jadi cukup tahulah cukup lumayan lah mengetahui seluk beluk itu kan. Orang Nah, Sumando itu yang orang paling Sumando baik ini. ada sampai macam orang Sumando, mudah-mudahan masuk ke kelompok yang ini mama lah kan. Jangan sampai yang lain. Ini mama. Mohon maaf Iko, Edison orang Sumando ini mama ya. Baik. Jadi amin. Ya Pak Mulyadi. Yang Pak menarik Mulyadi. tadi, Jadi menarik sekali tadi memang ternyata musyawarah itu tetap dipertahankan dan itu bisa sangat kompromis sebetulnya ya Pak ya, orang Minang itu ya. Asal apa kata nenek maunya dirangkul. Bu orang Minang itu kelampauan. Jadi dia nggak mau dilampaukan, Bu. Nggak mau istilahnya diabaikan. Ya, jadi seperti kata Pak Edison tadi, ini mama orang Sumando ini mama tadi, memang kami ini memang harus diletakkan di posisinya sehingga musyawarah itu akan berjalan. Kami contohnya di kampung, Bu, sekarang kami ada buat jembatan itu bukan pemerintah yang buat infrastrukturnya, bukan pemerintah, tapi dari sumber dana kampung. Tapi ada satu tanah akses untuk menuju ke jembatan itu punya tanah ulayat. Nah, pertama memang ada penentangan. Setelah kita ngadakan pendekatan kepada kepala datuk yang ada di situ, maka terakhir kemarin sudah keluar surat pernyataan bahwa tanah itu diserahkan untuk dijadikan akses ke jembatan. Jadi memang itu baik benar. Hati ya. Benar, Bu. Jadi kita tuh jangan istilahnya itu mentang-mentang lah gitu ya. Nah, itu kita terlalu pantang sekali orang Minang itu ya gitu, Bu. Titip ini sama Pak Edison. Saya tiap tahun itu ketika ada mau pemilihan mahasiswa bidik misi, saya ditugaskan ke Padang, ambil pas waktunya mau lebaran gitu. Nah, yang jadi masalah mencari rumah peserta bidik misi yang di desa-desa, di pelosok-pelosok nggak punya nomor, Pak. Saya sangat kagum orang itu tanpa nomor kok bisa nyampe suratnya. Ya, itulah Mbak. Ya, Prof ya, Prof Yulia ya. Ya, karena memang di Minang itu caranya, Bu. Caranya itu kan penting. Kalau orang Minang katanya adalah kalau datang tampak muko, pahit tampak pembuang. Kalau orang Minang tuh berkata, Bu, kalau sendiri itu sempit, dengan duduk seorang sampai duduk basamu balapang-lapang. Artinya apa? Kan ini diskusi, forum diskusi, musyawarah. Nah ini dia. Minangkabau itu jangan dialergikan. Minangkabau itu dirangkul sehingga kita masuk ke tempat itu memang menyatu. Orang Minangkabau itu enak aja memberikan, Bu. Contohnya untuk kepentingan pendidikan digratiskan malahan banyak. Tapi bagaimana caranya kita? Nah, kan kini ada sekelompok masyarakat yang memiliki wilayah. Itu komunal, diatur dalam undang-undang. Nah, kita mau masuk ke sana, tentu kita punya cara. Karena dalam sistem undang-undang tak bisa terban aja dari atas, tak membumi dari bawah, dia close di caranya gitu. Nah, itu Ibu Prof Yulia ini matang sekali nih dengan peraturan-peraturan ini. Ini harus dipakai ini ilmunya dimanfaatkan ya Bu Prof ya. Aduh, asik sekali ngomong. Kalau kita mau teruskan bisa lewat pula Zohor kita ya. Asik sekali. Asik sekali. Kita kasih kesempatan sekali lagi siapa yang mau bertanya atau menyampaikan keinginan tahunya lebih persis tentang pembebasan lahan dan pembangunan jalan tol. Silakan dari bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu yang hadir di sini, silakan. Kalau tidak, mungkin. Saya bisa nggak, Bu? Bisa dong. Siapa nih? Wah, Pak Lukas. Silakan Pak Lukas. Waduh. Silakan Pak. Terima kasih Bu Rika. Kebetulan saya hampir 20 tahun lebih itu ya di dalam jalan tol di Jawa gitu ya. Dan saya hampir belasan tahun meneliti tentang jalan tol gitu ya. Dan kebetulan jalan tol ini sudah Trans Sumatera kan sudah jalan gitu ya. Terus Trans Jawa gitu ya. Trans Jawa sudah tembus sampai
dari Jakarta sampai ke Surabaya nanti. Nah sekarang kan Trans Sumatera ini. Trans Sumatera ini juga waktu di awal-awal saya juga ikut juga itu memikirkan untuk bisa terutama di ininya ya, di pendanaannya. Nah pendanaan itu kemarin itu saya mengusulkan untuk masalah tanah ini ya. Masalah tanah tadi kan diskusi tentang tanah. Tanah itu memang berbeda dengan kondisinya di Jawa. Kalau di Jawa tuh selama di Jawa ini kan pembahasan tanahnya sangat rumit gitu ya, dan mahal gitu ya. Nah sekarang kalau saya lihat di Sumatera mungkin ya kondisinya kan belum semahal yang di Jawa gitu ya. Nah ini harus kita kita manfaatkan benar supaya di Trans Sumatera ini jalan tolnya bisa berjalan. Nah kemarin itu saya coba kasih ada usulan namanya land lease. Jadi lahan itu disewakan gitu, land lease. Jadi lahan itu disewakan. Jadi lahan yang punya masyarakat, lahannya ini bisa disewakan kepada pemilik gitu ya. Nah nanti si masyarakat yang ada di situ memanfaatkan keberadaan jalan tolnya. Jadi saya kemarin itu udah mengusulkan itu bagaimana kalau Trans Sumatera atau nanti Kalimantan gitu ya, memanfaatkan lahan ini, karena kan kalau kita lihat ini kan lahan ini banyak yang hanya diuntungkan investornya gitu ya. Nah bagaimana kita memanfaatkan sekarang lahan ini kan gini, lahan itu kan Elman gitu ya, membiayain. Nah tapi kan untuk membiayai Elman ini kan ada anggarannya kan sekarang terbatas. Nah sementara rakyat ini kan lahannya dibebaskan, ngapain gitu ya. Jadi kan kadang-kadang mereka tuh nggak mau nikmatin gitu ya, nggak nikmatin. Setelah itu mereka pergi kemana, nggak tahu kemana gitu ya. Nah ini saya belajar waktu saya lihat di negara lain gitu ya, di Amerika atau di Inggris itu sudah mulai menggunakan itu gitu ya, sudah mulai menggunakan. Jadi lahannya itu bisa dimanfaatkan untuk disewakan. Jadi disewakan, nggak perlu dia pembebasan jadi nggak ada gitu loh. Biayanya dihitung gitu ya, nanti berapa harganya, nanti modelnya berapa lama. Jadi masyarakat pada saat nanti pembiayaannya nanti harganya itu sewanya itu berdasarkan traffic. Jadi si ini juga nggak rugi gitu ya, si investor juga nggak rugi, si negara rakyat di situ juga nggak rugi gitu. Dan ini saya sudah simulasikan dan itu cukup bermanfaat gitu ya dengan land lease ini, dan itu bisa memanfaatkan kesejahteraan masyarakat di situ. Nah ini mungkin bisa juga itu sebagai suatu model gitu ya, dan saya sudah bikin modelnya. Kalau memang bapak-bapak dan ibu berminat, saya kebetulan udah sharing paper saya ke Ibu Erika ya. Belum lihat HP Pak. Tadi sudah ada ya. Baru ada paper saya sharing itu ya. Bu pakai itu. Jadi saya pakai model itu, land lease namanya. Tolong di-share pakai lagi model Pak. baru. Pak Elkas, tolong di-share lagi, sudah banyak tumpukannya, nanti cari-cari yang mana. Ya, ada barusan saya email, saya WA ke Ibu, saya WA ke Ibu. Jadi bisa kita kalau mau nanti suatu saat ada teman-teman mau kita diskusi silahkan gitu ya. Saya bersedia untuk bisa sharing juga, karena ini kan masalah lahan ini kan mahal sekali. Kenapa nggak kita manfaatkan menjadi suatu hal yang baru sehingga masyarakat di situ juga ke depannya itu bisa makmur juga menikmati jalan tol yang ada di situ gitu. Saya kira gitu Bu, pendapat saya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih sekali Pak Lukas pencerahannya. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang mau komentar dari HK atau dari ini? Bu, saya dulu mungkin Bu. Ya, silakan Pak Edison. Jadi sebetulnya dari hati nurani saya agak setuju, agak setuju ya, agak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lukas. Karena memang jangan sampai diganti rugi 1 bulan uangnya dibelikan mobil, kredit habis, sudah susah kan begitu masyarakat. Iya, nah, betul. Sebenarnya di dalam aturan kita itu sudah mengatur Bu, di pasal 36 Perpres 71 2012 itu disebutkan bentuk-bentuk ganti kerugian. Bentuk-bentuk ganti kerugian itu pertama dalam bentuk uang. Kemudian boleh masyarakat meminta tanah pengganti. Gitu. Tanah pengganti. Kemudian kalau dia rumah boleh pemukiman kembali. Nah, yang D adalah kepemilikan saham atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Artinya dalam bentuk saham ini kan masyarakat tidak mendapat uang,
Tetapi misalnya katakanlah saya 1 miliar dapat ganti rugi, atau Ibu Profesor Erika lah, atau Bu Profesor Yulia lah dapat ganti rugi ya, 1 miliar misalnya. Kami nggak mau uang Pak, katanya. Kami mau dikonversi ke dalam bentuk saham. Harga saham berapa misalnya 1.000, 1 miliar bagi 1.000 dapat sekian lembar saham yang setiap tahun keberadaan kita ada di pembagian pembagian saham di keuntungan perusahaan, apakah itu hak utama karya atau waskita karya, begitu kan. Nah, pada saat kita musyawarah ganti rugi, bentuk menyampaikan ganti rugi kepada masyarakat, berkali-kali kita sampaikan, Bapak Ibu sekalian, saya contohkan Bu ya, kita musyawarah bentuk ganti kerugian. Saat sekarang aturan yang ada bukan bentuk bukan musyawarah tawar-menawar, bentuk kerugian, ganti kerugian. Nah, di dalam bentuk ganti kerugian ini ada 5 macam. Salah satunya uang, ada juga bentuk saham. Apakah Bapak Ibu minta saham, dinilai dengan saham? Nah, alhamdulillah Bu, sampai saat ini pengalaman saya yang langsung 2 kali, belum ada yang minta itu Bu. Semuanya uang, cash katanya kan begitu. Karena belum ada mekanismenya barangkali Pak. Mekanisme tentu kan sudah harus disiapkan, seperti di ganti rugi jalan tol Pematang Panggang Kayu Agung itu ada aset Pemda Oki 20 hektar lahan plasma nutfah. Nah, dia kan tidak boleh diberikan dalam bentuk ganti kerugian uang. Maka dicarikan tanah pengganti, dinilai oleh apresial, seimbang nggak nilai tanah pengganti ini dengan tanah yang diambil untuk jalan tol. Nah, tentu demikian juga. Nanti kan ada lembaga dan aturannya yang akan menindaklanjuti yang seperti itu. Sayangnya, apa yang disampaikan oleh Pak Lukas tadi, ya memang masyarakat asik sekarang ini masih menarik dalam bentuk uang begitu. Kalau saham mungkin Bu ya, mungkin tingkat pendidikan atau kebutuhan dan sebagainya kita maklum lah itu. Tetapi kami sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tidak pernah lupa menyampaikan bahwa karena ini amanah undang-undang akan menyampaikan, Pak, Bapak, Ibu, kita musyawarah tentang bentuk ganti kerugian. Bentuk ganti kerugian ini ada uang, ada saham, ada tanah pengganti, ada pemukiman kembali kalau rumahnya dirobohkan, atau bentuk lain yang disepakati, kan begitu. Mungkin yang disepakati salah satunya itu sewa-menyewa dan sebagainya. Nah, ini yang tidak ditangkap oleh masyarakat, mereka nggak sabar, Pak, kalau bisa uang aja, kalau bisa minggu depan dibayarkan, begitu. Ini yang nyambung maksud saya apa yang menjadi ide Pak Lukas tadi. Demikian Bu Erika. Bagus sekali Pak, aduh dapat ide lagi nih. Aduh, oke lah kalau begitu nanti kalau belum ada silakan di chat. Oh iya Pak Tendi silakan. Sedikit. Iya silakan Pak Tendi. Jadi memang yang terkait dengan Pak Lukas tadi itu memang bagus gitu Pak, skemanya land banking gitu ya. Ini yang memang saat ini sedang dicoba oleh Elman Bu. Jadi Elman ini adalah lembaga manajemen aset nasional. Jadi mereka yang diharapkan nantinya bisa mengakomodir atau menyediakan lahan-lahan untuk proyek-proyek pemerintah. Nah, cuma dalam kondisi sekarang ini memang untuk Indonesia khususnya gitu ya, ini memang proyeknya itu bersamaan gitu Bu. Jadi apa yang akan proyeknya berjalan ya itu yang akan lahannya dibebaskan. Tapi nanti mudah-mudahan ke depannya itu untuk proyek-proyeknya itu, proyek mana yang akan rencananya dilaksanakan, proses pengadaan tanahnya bisa dilakukan sekarang gitu. Sehingga kami dalam melakukan pembebasan tanah itu ya tidak dikejar-kejar juga oleh Pak Hasan gitu kan. Tidak dikejar-kejar oleh HK gitu kan. Karena mereka pasti sudah ada tanda tangan PPJT, sudah ada kontraktornya, lahannya belum siap sehingga kami yang dikejar-kejar. Tapi mudah-mudahan Indonesia sudah 75 tahun, ke depannya itu proyeknya itu nanti lahannya sudah bisa disiapkan oleh Elman gitu. Itu memang cita-cita kita semua Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Tendi. Aduh, akhirnya kita terpaksa dibatasi oleh waktu ya. Masih senang sekali mau menggali ini lebih dalam lagi. Ibu Pasaribu tidak bisa hadir karena bersamaan waktunya, sehingga kita terpaksa mengakhiri pertemuan kita hari ini. Tapi sebelumnya saya akan membacakan beberapa kesimpulan untuk hari ini. Jadi bahwa banyak hal yang tidak terduga ternyata dalam pembebasan lahan, terutama non-teknis,
antara lain tentang pemberkasan kepemilikan tanah dan aturan hak ulayat yang bisa masih disempurnakan membentuk konstruksi peraturan yang baru lagi untuk melengkapi item PP yang sebelumnya. Yang kedua, mekanisme capacity building, kembali lagi partisipasi publik itu perlu ditimbulkan lagi supaya ada sense of belonging. Kenapa orang tidak mau menyumbang, kenapa orang tidak mau membebaskan lahannya untuk pemerintah, itu karena tidak ada sense of belonging, dan tidak adanya sense of belonging mungkin karena tidak ada membangun kapasitas. Jadi perlu sekali kita kembangkan lagi capacity building untuk public participation. Nah, yang ketiga terakhir, tol sebagai kepentingan umum itu harus benar-benar tercermin bahwa itu adalah melalui kajian. Bukan berarti tol kepentingan umum yang dicurigai, oh ternyata bukan umum. Kenapa? Karena orang ingin melihat, oh aman, itu benar-benar tercermin untuk kepentingan umum. Nah, ini bisa juga bermuara yang keempat dari penetapan tarif tol. Dan penetapan tarif tol ini diharapkan karena dia kepentingan umum, diharapkan juga harganya itu ditetapkan ada partisipasi publiknya, bukan sepihak saja. Sekian mungkin apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami berterima kasih sekali dengan Pak Santur Cahyo. Pak Hasan, ada tamu? Ya, ini saya perkenalkan Ibu Kumala Dewi. Kebetulan ada kementerian tamu dari Kementerian Perekonomian. Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Kebetulan bersamaan, jadi saya minta hadir. Terima kasih Ibu dan Bapak. Saya Dewi dari Perekonomian. Perkenalkan, mungkin ada beberapa peserta rapat Pak Tendi. Assalamualaikum. Saya baru datang dari Jakarta. Besok ada acara dan sengaja mampir ke sini ke tempat Pak Hasan. Pengen tahu perkembangannya ini sampai di mana. Terima kasih Bu Dewi sudah hadir. Terima kasih Pak Teddy, Pak Edison, Pak Berlin, dan Ibu Yulia. Terima kasih semua. Juga teman-teman dari MTI, Pak Mulyadi, Pak Mayendri, Pak tadi Pak Fansuri, dan banyak lagi tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih, hari yang berbahagia ini kita sambil merayakan ulang tahun kemerdekaan RI, kita juga bisa menjembatani hati kita. Mudah-mudahan dengan satu hati kita memajukan Sumatera, dan mudah-mudahan jalan tol dari selatan sampai utara akan terwujud. Dengan mengucapkan alhamdulillah, kami ingin menutup pertemuan yang berbahagia ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu ya ibu-ibu, bapak-bapak jangan pergi. Bisa di-set foto bersama? Boleh Bu. Ya, selfie. Selfie kita ya. Ya, Pak Edison jangan pergi dulu Bapak, kita foto dulu. Nanti ketemu di jalan saya, oh ini Pak Edison. Pak Fansuri, Pak Hari Muatara, silakan ya kan? Buka semua. Yang di mobil, di mana-mana silakan buka, nggak apa-apa. Orang Sumando itu Bu. Ya. Iya, orang Sumando. Nah, itu dia Pak Sarif. Kalau Prof Yulia itu Bundokan Duang. Betul, Bundokan Duang. Iya Bu. Bundokan Duang, betul. Lancar. Ambo dari Suli Ayi Bu. Oh Suli Ayi ya Pak. Ambo menantu orang Solo. Kamu ambo menantu orang Solo. Asli Pak Sumandan. Pak Edison ketawa-ketawa aja. Lanjut halaman berikutnya, kita foto lagi halaman berikutnya. Ya. Silakan. Ambo orang Matua. Matua ya Bu. Berdakek je. Kumbo je Matua dakek. Laji-lajian gitu orang Biaman. Iya. Iya kata orang Biaman tuh laji-laji. Sudah belum Aulia fotonya?
Coba kita buat senyum yang paling manis. 1, 2, 3. Ya, kita say hello. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat Pak Hasan. Ya. Lancar Pak Hasan. Ya. Bu Erika, Prof. Yulia. Ya, Mudah-mudahan. Sandy, Prof. Erika. Kalau Basuh Iya. di bandara, sapu ambo ya Bu Yulia. Insya Allah, insya Allah. Kalau bisa mampir, kamu udah kayak di bandara. Lah, ya mampir Ya. jelas nih, perlu nih mampir. Asal jangan, Dekat sekali asal dengan jangan bandara, Bu, 10 menit. 10 menit dari bandara. Wah, sip. asal jangan tas sapu aja. Jangan tas sapu aja Bu Erika. Kalau tas sapu bayo tuh. Ya, Pak Iya, Lukas, kan, Bu. terima kasih Oke. banyak Pak Lukas. Yo. Saya akan baca dan pelajari itu, kita bicarakan nanti sama Pak Harun ya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Api-api. Ah, itu bos Tanjung Api-api, bos Bengkulu. No. Hasan. Selesai. Selesai.